Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amela. Saya mahasiswa agroteknologi semester 4 Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bionutrition for improving the vigor of FCV tobacco Nicotiana tobacum seedling, atau yang artinya bionutrisi mempengaruhi vigor tanaman bibit tembakau. Pertama itu pendahuluan. Blue Currant Virginia atau FCV tembakau Nicotiana tobacum L merupakan tanaman komersial bernilai tinggi yang merupakan penyumbang devisa bagi suatu negara melalui tukar hasil panen, karena tembakau merupakan tanaman yang memiliki daun yang dijadikan sebagai produk ekonomi. Untuk meningkatkan produksi tembakau perlu dilakukan suatu upaya dengan menggunakan mikroorganisme sebagai kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, dan menekan biaya kenaikan pupuk dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, eksploitasi tanaman pemacu pertumbuhan rhizobakteri atau PGPR merupakan alternatif yang menjanjikan untuk meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam meningkatkan produksi tembakau. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pengaruh berbagai pupuk hayati dan kombinasinya menggunakan pemecahan nitrogen non-simbiotik hidup bebas, Aspergillus brasiliensis atau Azotobacter crococum, pelarut fosfor Bacillium subtilis, dan pelarut kalium Frateria aurantia terhadap pertumbuhan dan nutrisi serapan bibit di pembibitan tembakau. Yaitu bahan dan metode. Percobaan ini dilakukan pada tahun 2010 di area persamaan CTRI Rajah Mundri, India, dalam menganalisis data menggunakan metode rancangan acak kelompok dengan 12 perlakuan dan 3 ulangan. Menggunakan media tanah yaitu jenis lempung berpasir. Pengamatan dilakukan selama 60 hari tanam. Adapun perlakuan terhadap percobaan yaitu sebanyak 12 perlakuan, seperti pada slide. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pengaruh inokulasi benih dengan tunggal, kombinasi ganda, dan 3 kali lipat dari bioinokulen pada populasi bioinokulen di rhizosper tersebut, antara lain yaitu perawatan masing-masing, perkecambahan tinggi batang, kandungan klorofil, luas daun dan kejadian busuk akar, serta berat kering, jumlah transplantasi, dan kandungan NPK. Untuk parameter populasi bioinokulan dari jenis P. apanidermatum tercatat tertinggi pada 2 minggu setelah pengamatan. Untuk perlakuannya yang menyebabkan populasi bioinokulan P. apanidermatum tertinggi yaitu perlakuan T10 dan T11. Hal ini terbukti secara signifikan dapat meningkatkan populasi bioinokulan diterapkan dalam sistem akar dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Sedangkan untuk parameter tinggi tanaman, benih yang lebih tinggi itu perkecambahannya terdapat pada perlakuan T11 dan terendah pada T kontrol. Hal ini disebabkan karena pengaruh bakteri pengikat nitrogen dan jumlah jarak jamur AM yang berbeda. Selanjutnya untuk pembentukan inokulum dalam tembakau rhizoper. Perlakuan T11 dan T12 secara signifikan meningkatkan tingkat populasi bioinokulan diterapkan dalam sistem akar dibandingkan dengan kontrol seperti pada tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran populasi bioinokulan introduksi bervariasi sesuai dengan perlakuan dan pupuk kimia yang digunakan, yang menunjukkan populasi paling sedikit di rhizoper yaitu perlakuan kontrol. Sedangkan untuk parameter kandungan klorofil, aplikasi pengikat nitrogen, pelarut fosfat, dan bakteri mobilisasi secara signifikan meningkatkan luas daun dan kandungan klorofil total pada bibit tembakau yang berumur 60 hari dengan peningkatan maksimum di semua parameter pada inokulan ganda dan kelipatan pada perlakuan ulangan ketiga. Yang selanjutnya itu kandungan NPK. Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium meningkat secara signifikan
pada benih tembakau setelah diinokulasi dengan konsorsium mikroorganisme. Jumlah yang lebih tinggi tercatat karena efek sinergis yang mengarah pada perbaikan biomasa dan konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi pada tanaman yang diinokulasi. Kandungan nitrogen maksimal pada tanaman yang diinokulasi bakteri pengikat nitrogen, sedangkan kadar fosfat lebih banyak pada bakteri pelarut fosfor, dan kandungan kalium lebih banyak pada bakteri mobilisasi K. Pernyataan ini menurut Weni et al. 2007. Inokulasi ganda secara signifikan meningkatkan kandungan NPK pada tanaman. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu efikasi berbagai pupuk hayati pada tembakau Nicotiana tobacum L telah dievaluasi di lokasi persemaian Balai Penelitian Tembakau Pusat ICAR Rajahmundry, India selama pada tahun 2010. Kombinasi inokulan fiksasi nitrogen Aspergillus atau Axobacter, pelarut fosfat Bacillus subtilis, dan pelarut fosfat kalium Mobilizing Fratueria aruenta meningkatkan persen perkecambahan, tinggi semai, luas daun dan kandungan klorofil serta bobot kering bibit dan jumlah total bibit. Bibit yang daya ditransmitasikan dibandingkan dengan inokulasi individu atau kontrol yang tidak diinokulasi selama 60 hari. Selain meningkatkan kemampuan pengikat nitrogen, pelarut fosfor dan mobilisasi kalium, inokulan mikroba telah memainkan peran penting dalam menekan populasi patogen jamur Pythium apanidermatum yang menyebabkan redaman di persemaian tembakau. Peningkatan nitrogen, fosfor dan kalium dari bibit yang diamati karena inokulasi mikroba menguntungkan. Hal ini disebabkan secara individu maupun secara konsorsium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi berbasis PGPR dapat digunakan dan harus dievaluasi lebih lanjut untuk praktik pengolahan teknik pembibitan tembakau. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.